Halo semuanya, balik lagi di review After Race bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini langsung aja kita akan ngebahas soal sprint race MotoGP Malaysia 2025. Nah, ini seperti yang kita tahu ya, tadi pemenang dari sprint race yaitu ada Pecco Bagnaia, kemudian ini juga ada Alex Marquez di tempat kedua, dan tadinya ini adalah tempat ketiga Fermin Aldeguer. Tapi update-nya teman-teman, Fermin Aldeguer ini kena tire pressure penalty yang menyebabkan dia harus turun posisi gitu ya. Dari posisi ketiga, dari podium ketiga, ini berada di posisi ke-7 jadinya. Nah, langsung aja kita akan ngebahas dulu soal data-data dari MotoGP. Sebelum kita akan ngebahas lebih lanjut soal Fermin Aldeguer tadi ya kena penalti, kemudian juga apa keberhasilan dari Pecco Bagnaia di sprint race, dan juga apa pesan yang paling menyentuh dan juga mengharukan dari Marc Marquez untuk Alex Marquez. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk data dari hasil sprint race MotoGP Sepang Malaysia 2025 gitu ya. Nah, ini yang pertama tadi ada Pecco Bagnaia di posisi pertama. Ini catatan waktunya 19 menit 53,725 detik gitu ya. Kemudian ada Alex Marquez di posisi kedua. Ini gapnya 2,259. Ini lumayan juga ya, berarti gapnya antara Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez. Kemudian ada Pedro Acosta di posisi ketiga. Ini seperti yang tadi aku awal bilang ya, karena Fermin Aldeguer itu kena tire pressure penalty, makanya akhirnya dia turun posisi podium. Dan akhirnya Pedro Acosta yang tadinya di posisi 4 itu naik menjadi podium ketiga gitu. Dan ini memang untuk gapnya di 5,155. Kemudian ada Franco Morbidelli di posisi keempat, ada Fabio Quartararo di posisi kelima, ada Marco Bezzecchi ke-6, ada Fermin Aldeguer ya, ini di posisi ke-7 karena Fermin Aldeguer mesti harus dia turun posisi 8 detik ya, makanya akhirnya jadi posisi ke-7. Ada Zohar Zarco ke-8, Enea Bastianini ke-9, ada Fabio Di Già 10, Espargaro 11, ada Ai Ogura 12, ada Raul Fernandez ke-13, ada Jack Miller 14, Alex Rins 15, Brad Binder 16, Somkiat Chantra 17, Savadori 18, Augusto Fernandez yang pakai Yamaha V4 ini di posisi 19, kemudian ada Mikel Pirro di posisi 20. Nah, sementara untuk Luca Marini ini adalah crash pertamanya ya di musim 2025. Ini adalah crash pertama alias perdana juga untuk Luca Marini. Kemudian ada Joan Mir juga crash, dan juga ada Miguel Oliveira. Oke, kita bahas dulu khusus untuk Fermin Aldeguer ini yang memang kena tire pressure penalty selama 8 detik gitu ya penaltinya. Ini untuk Fermin Aldeguer yang tadinya naik podium ketiga menjadi posisi ke-7. Kenapa Fermin Aldeguer kena tire pressure penalty? Karena ini setelah diinvestigasi ya yang dilakukan oleh stewards MotoGP, ini tekanan ban depan dari Aldeguer ini berada di ambang batas minimumnya. Kalau memang sesuai dengan regulasi yaitu batas minimumnya di 1,8 bar. Dan untuk regulasi dari tire pressure penalty ini memang para pembalap gitu ya harus bisa mempertahankan tekanan minimum ban selama minimal 60% dari total lap untuk di main race-nya, dan juga 30% dari total lap di sprint race-nya. Jadi kalau khusus dari Fermin Aldeguer di sprint race kali ini tadi, Fermin Aldeguer itu tidak bisa mempertahankan 1,8 bar di 30% gitu ya dari total lap di sprint race. Makanya tadi di sprint race pun Fermin Aldeguer kena penaltinya itu 8 detik ya. Karena penalti 8 detik itu berlaku untuk di sprint race, sedangkan untuk di main race-nya itu kena penalti 16 detik. Tapi karena Fermin Aldeguer ini di sprint race, makanya mendapatkan penalti 8 detik. Nah, kalau kita lihat ini untuk Fermin Aldeguer, kenapa sih dia bisa sampai akhirnya tekanan bannya ini tidak berada di batas ambang minimum ya, 1,8 bar. Ini kalau gue duga ya, karena memang Fermin Aldeguer di posisi ke-6, kemudian udah nge-push dulu, dan dia kurang bisa memanage bannya di sprint race tadi, dan tadi memang nge-push banget ya ketika dia juga overtake dari Pedro Acosta seperti itu. Dan soal tire pressure penalty ini memang diberlakukan gitu ya agar untuk menjaga keselamatan di para pembalap dan juga supaya ini bannya tetap terjaga dan juga nggak meledak.
Ada yang menarik soal Fermin Aldeguer karena di sesi kualifikasi pertama tadi sudah crash gitu ya di lintasan ketika Fermin Aldeguer balik lagi ke pit lane, ini melalui dari pedok gitu. Ini Fermin Aldeguer malah crash lagi di belakang box Gresini gitu. Dia menabrak rak besi ya di belakang boxnya, sampai kemudian juga tadi ada Om Matteo ya, kalau misalnya teman-teman kenal Om Matteo itu sempat kaget ya, dan juga ekspresinya nggak bisa ngomong apa-apa ketika nyaris ditabrak sama motornya Fermin Aldeguer. Teman-teman, ternyata bukan cuma Fermin Aldeguer yang kena penalti ya, ini tapi juga ada Pedro Acosta. Meskipun Pedro Acosta ini udah naik podium ketiga, ya karena Fermin Aldeguer tadi kena tire pressure penalti, Pedro Acosta ini juga kena penalti. Kena penaltinya dia harus kena denda sebanyak 2.000 euro gitu. Karena Pedro Acosta tadinya di sesi kualifikasi, sesi kualifikasi kedua dia kan juga sempat crash ya. Crashnya itu memang di tikungan pertama ya, kemudian juga beberapa menit gitu sebelum berakhirnya sesi kualifikasi. Dan Pedro Acosta ini melanggar peraturan terbaru ya, yang baru banget diberlakukan di MotoGP Malaysia 2025 ini. Peraturannya yaitu ketika para pembalap yang udah crash gitu ya, dia nggak boleh lanjut lagi untuk melanjutkan sesi gitu. Dia harusnya masuk ke pit lane. Tapi ini tadi di sesi kualifikasi kedua, Pedro Acosta itu crash dan dia juga lanjut lagi gitu untuk melakukan sesi kualifikasi. Dan kalau kita lihat tadi, setelah Pedro Acosta crash, kemudian dia bangkit, kemudian dia juga restart motornya dan juga melanjutkan ke lintasan, itu kelihatan banget ya. Ada kerikil-kerikil bekas jatuh gitu ya, ataupun kayak kerikil-kerikil yang memang nyelip gitu di motornya Pedro Acosta ini sampai berjatuhan gitu ya di lintasan di sirkuitnya gitu, dan itu juga berbahaya buat Pedro Acosta serta pembalap lainnya. Makanya akhirnya diberlakukan regulasi ini gitu ya. Kalau misalkan para pembalap yang udah crash itu nggak boleh balik lagi ikut lanjut sesi. Dan selain dari peraturan ini teman-teman, yang peraturan lainnya lagi yang terbaru dan baru banget diberlakukan di MotoGP Sepang Malaysia 2025 ini, yaitu para pembalap ini nggak boleh ya ketika dia keluar dari pit lane, dia tuh nggak boleh zigzag ya. Kan kalau teman-teman lihat mungkin kayak misalkan dari sesi warming up, kemudian juga sesi sighting lap gitu ya, ada para pembalap yang mau keluar dari pit lane tuh zigzag ya, gini-gini gitu kan. Kayak misalkan Fabio Quartararo, itu sering Quartararo melakukan zigzag untuk memanasi ban ya, tapi itu ternyata udah nggak boleh lagi dilakuin. Dan itu katanya berbahaya juga untuk para pembalap yang ada di samping kanan kirinya gitu. Oke, lanjut kita akan ngebahas soal performanya Pecco Bagnaia yang hari ini apik banget ya, dan akhirnya dia bisa lagi untuk bisa menang di sprint race MotoGP Malaysia 2025. Sebenarnya apa sih yang membuat Pecco Bagnaia ini bisa berhasil? Nah, tadi di media scrums ini Pecco bilangnya memang feeling pada motornya di Sepang ini lebih better, lebih konkret ya dibandingin dengan sesi Motegi. Dan yang berarti ini adalah arah setup dari perubahan gitu ya dari motor GP25 Pecco Bagnaia ini udah ke arah yang benar lah istilahnya, karena dia mendapatkan feeling yang bagus nih di Sepang, terutama untuk GP25-nya. Nah, rahasianya Pecco Bagnaia bilang ada sesuatu yang sebelumnya itu nggak membantu ya dia untuk improve, tapi kemudian di Sepang ketika dia pakai sesuatu ini malah ngebantu Pecco Bagnaia secara signifikan. Tapi tadi di media scrum ini Pecco Bagnaia nggak menjelaskan secara detail apa sesuatu tersebut, kayaknya dia juga enggan ya untuk mengungkapkan secara teknis apa sebenarnya sesuatu tersebut yang bisa ngebantu dari Pecco Bagnaia. Kemarin Pecco Bagnaia itu mengakui bahwa dia punya kesulitan. Tapi kemudian di sesi pagi, yaitu di FP2 di hari Sabtu ya, sebelum dari sesi kualifikasi, ini katanya Pecco, dia juga dan juga timnya ini sempat mengotak-atik ya, melakukan perubahan terhadap settingan motor dari GP25-nya. Makanya akhirnya ini perubahannya secara positif dan membantu Pecco Bagnaia untuk bisa di kualifikasi pertama dulu, kemudian langsung fastest lap ya, sampai akhirnya kemudian juga di kualifikasi kedua, sampai akhirnya performanya juga bagus banget di sprint race.
Yang jelas tadi tuh Peko Banyai juga sempat memberikan clue ya, sesuatu itu berhubungan dengan apa. Nah, Peko itu mengatakan bahwa sesuatu tersebut ini berhasil setidaknya gitu ya, supaya Peko Banyai ini bisa improve dalam hal masalah pengereman dan juga grip ya, grip yang cukup baik gitu ya ketika Peko Banyai itu ngegas dari motor GP25-nya. Kalau misalkan kita lihat ya secara fisiknya, untuk Peko Banyai sendiri tadi di sprint race dia pakai aero GP24 yang memang dipakai di GP25-nya. Kemudian juga tadi kalau gue lihat ya ada mass damper di bagian ban depan kanannya gitu ya. Karena kan memang di sirkuit Sepang ini kebanyakan tikungan ke kanan ya. Jadi tadi gue lihat itu Peko Banyai pakai mass damper di depan bagian kanan. Ini mungkin menjadi sesuatu ya yang bisa juga untuk mengubah ataupun juga membuat improvement dari Peko Banyai ya. Satu lagi hal yang terungkap ketika Peko Banyai ngomong ya di media scrums, itu ternyata ride height device-nya motor GP25 Peko Banyai ya ini nggak bekerja gitu. Tapi memang setelah start gitu ride height device-nya sempat bekerja, sempat nyala. Kemudian setelah start, ini malah tombol ride height device-nya itu nggak aktif gitu. Jadi kayaknya memang nggak nyala, dan Peko Banyai bilang jadi sepanjang balapan tadi tuh ride height device-nya mati. Dan dampaknya dia memang agak lost di lintasan lurus ya, di straight. Tapi kemudian ini menurut Peko Banyai ini nggak terlalu berpengaruh ketika masuk ke tikungan gitu ya. Dan satu hal lagi mungkin bisa menjadi jawaban, tadi di media scrums Peko Banyai itu mengakui kalau dia tuh memang buruk untuk hal adaptasi. Mungkin karena kemarin dan juga hari ini Peko Banyai udah berusaha untuk beradaptasi ya dengan GP25 ditambah dengan beberapa perubahan-perubahan setup dari motornya. Ini yang membuat Peko Banyai itu improve banget di Sepang kali ini. Pokoknya semoga performa Peko Banyai ini bisa konsisten ya, bukan cuma di sprint race aja, tapi kita lihat di main race-nya serta di seri-seri berikutnya. Oke, yang terakhir ini ada Alex Marquez ya. Alex Marquez ini berhasil menjadi runner-up Championship MotoGP 2025. Ini karena poinnya ya lebih dari 100 poin dari Peko Banyai dan juga dari Marco Bezzecchi. Dan tadi di media scrums ini Alex tadi bilangnya kalau misalkan di sprint race dia tuh sebenarnya mengalami kesulitan. Dia cuma bisa ngegas aja dan beberapa kali motornya tuh spinning gitu ya. Tapi dia bilangnya nggak menyangka bisa mendapatkan runner-up championship ini ya. Karena 1 dan juga 2 gitu ya. Nomor 1 juara dunianya itu kakaknya, Marc Marquez. Kemudian juga runner-up-nya ini adeknya, Alex Marquez gitu. Dan ya, pokoknya bahagia banget deh ya ada Marquez family gitu. Apalagi juga Grace ini tadi juga happy banget ya. Dan ini juga ada Marc Marquez ya, yang tentunya bangga banget sama adiknya, Alex Marquez. Tadi Marc Marquez itu sempat bikin IG story ya, dia ngefoto dirinya sama Alex Marquez gitu, yang ada di TV tapinya. Karena kan memang Marc Marquez nggak ada di lintasan, dia lagi pemulihan di rumahnya. Dan tadi juga Marc Marquez itu ngeposting yang mengharukan juga gitu ya, kata-katanya untuk Alex Marquez. Ini gue bacain ya. Jadi Marc Marquez itu tadi menuliskan juara dunia dan juara 2. Kalau katanya Marc Marquez, kita tumbuh bersama, kita bersenang-senang bersama, kita bekerja sama ya, kita bekerja bersama juga, dan kita menderita bersama. Dan tahun ini kita menang bersama, katanya Marc Marquez ya kepada Alex Marquez. Dan Marc Marquez ini menuliskan, aku sayang kamu adik kecil, katanya gitu. Ini so sweet banget ya antara Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Karena tadi juga ada foto-foto kecilnya ya dari Marc Marquez dan juga Alex Marquez yang diposting sama Marc Marquez. Oke, terakhir karena Alex Marquez ini udah meraih runner-up Championship juara dunia ya, Championship MotoGP 2025. Tinggal pertarungan perebutan juara ketiga ya dari championship-nya antara Peko Banyai dan juga Marco Bezzecchi. Karena kalau kita lihat untuk poinnya ini dari Peko Banyai dan juga Marco Bezzecchi ini sama-sama di poin 286 gitu ya. Dan ini tentunya besok menjadi perebutan yang cukup sengit ya untuk championship-nya antara Peko Banyai dan juga Marco Bezzecchi. Nanti pokoknya kita lihat aja siapa yang berhasil menambah poin ya supaya mempertahankan posisi ketiganya. Nah, oke, segitu dulu teman-teman untuk review kali ini. Jangan lupa prediksi untuk
balapan MotoGP Sepang Malaysia. Siapa? Komentar di bawah ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye.